Teman-teman Yuso, kali ini kita akan bikin video bersama Pak Putut tentang membahas tentang gerak atau biomekanika. Untuk teman-teman Yuso Maria sendiri mungkin siapa Pak Putut sudah nggak usah saya jelaskan, mungkin udah tahu semua ya siapa Pak Putut. Mungkin kali ini kita membahas biomekanika tentang, memang tidak jauh dari bola voli sih. Mungkin Pak Putut nanti bisa membantu menjelaskan tentang manfaat pelatihan, mungkin dari segi segi pembelajarannya mungkin Pak. Mungkin Pak Putut sebelumnya bisa menjelaskan biomekanika itu apa sih Pak? Terima kasih Mas Joko. Jadi kita bertanya tentang biomekanika itu apa? Sebenarnya biomekanika itu ilmu tentang gerak tubuh manusia. Dan sebenarnya apakah ilmu ini penting atau tidak di dalam proses pelatihan olahraga atau juga bola voli? Sebetulnya hampir semua ilmu yang menunjang di dalam pelatihan olahraga itu penting untuk dipelajari, karena dalam pelatihan olahraga itu merupakan ilmu terapan dari berbagai disiplin. Sedangkan pada biomekanika sendiri, karena gerak tubuh manusia itu menyerupai dengan mesin, maka prinsip-prinsip mekanis di dalam gerak itu juga harus dipahami oleh semua pelatih dan juga atlet yang akan melakukan latihan-latihan olahraga. Maka itu penting, karena dengan mengetahui ilmu tentang gerak, maka kita akan bisa mengetahui bagaimana gerak itu efisien atau tidak. Gerak yang efisien adalah gerak yang membutuhkan sedikit energi, tetapi hasil yang didapatkan sudah bisa optimal. Dengan sedikit energi yang dikeluarkan, maka kalau gerak itu dilakukan secara berulang-ulang, maka gerak itu akan bisa bertahan sangat lama, tidak mudah mengalami kelelahan. Dengan adanya gerak yang efisien, maka atlet tidak akan mudah mengalami cedera ketika melakukan aktivitas itu. Dengan pemahaman biomekanika, maka hal-hal yang saya sebutkan tadi sebetulnya bisa sedikit diilmui, sehingga harapannya para prestasi tinggi yang dihadapkan itu bisa dicapai pada usia emas yang diharapkan oleh setiap proses pelatihan langsung. Kira ya. Oke. Terus untuk seorang pelatih itu memang perlu Pak mengetahui tentang biomekanika gerak dan tujuan untuk atletnya. Ya, karena berkaitan dengan gerak, ya semua pelatih sebenarnya harus paham terhadap mekanika gerak. Hanya kita sebetulnya sampai seberapa pentingkah itu sebenarnya tergantung pada filosofi dari pelatihan masing-masing. Kadang-kadang kalau kita menganggap bahwa itu tidak penting, karena apa? Yang penting kalau saya bisa passing baik, saya bisa umpan baik, saya bisa smash baik, saya bisa block baik. Tentang gerak yang ditampilkan bentuknya seperti apa saya tidak mau tahu. Nah, itu sebetulnya juga tidak pas, karena apa? Dengan gerak yang betul, pelatih paham tentang gerak yang betul, maka atlet itu akan bisa mencapai prestasi yang sangat tinggi. Sedangkan kalau pada teknik dasar, kemampuan dasar itu para atlet bisa menampilkan gerak yang benar, maka untuk berikutnya bisa dikatakan tanpa pelatih pun mereka bisa memperoleh prestasi yang tinggi, bisa memperoleh efisiensi gerak yang tinggi, bisa memperoleh hasil yang sangat tinggi. Tapi dengan syarat gerak dasar harus benar. Nah, gerak dasar benar itu gimana? Ya, fungsi pelatih sangat penting dalam menentukan proses pelatihan itu supaya bisa benar-benar tahu bahwa gerak itu benar atau salah. Kesalahan-kesalahan teknik gerak yang biasanya dilakukan atlet bola voli itu biasanya seperti apa Pak? Permainan bola voli itu kan hampir semua
teknik yang ditampilkan kan bukan gerak harian, jadi bukan gerak yang biasa. Jadi gerak yang orang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Gerak yang ditampilkan seperti pasif kan tidak ada. Orang kan berjalan, berlari, jongkok, melompat, dan sebagainya. Itu kan gerakan-gerakan seperti itu, gerakan-gerakan tadi. Sedangkan dalam permainan bola voli gerakannya kan gerakan-gerakan khusus. Oleh karena gerakan-gerakan khusus ya, pelatih harus tahu gerak mana. Gerak itu sesuai dengan karakteristik apa itu gerak-gerak yang ditampilkan pada setiap persendian atau tidak. Nah, kalau dalam persendian itu tidak sesuai gerak yang ditampilkan dengan teknik yang ada, ya bisa saja karena teknik itu akan menjadi kurang efisien. Makanya pelatih harus paham betul terhadap gerak-gerak setiap teknik yang ditampilkan oleh atlet. Saya kira itu yang penting. Apa yang terjadi sih Pak jika seorang atlet itu melakukan kesalahan terus-menerus tanpa diperbaiki sama pelatihnya? Teknik yang salah dan tidak diperbaiki maka akan menyebabkan penumpukan pengetahuan, penumpukan memori oleh atlet itu, sehingga gerak yang ditampilkan selalu terus akhirnya menjadi salah ya terus. Seperti kertas yang putih yang belum ada coretannya. Ketika terjadi coretan itu salah lalu diulang-ulang, maka kesalahan itu akan menebal dan membuat memperbaikinya pun akan menjadi sangat sulit. Karena itu kalau kita misalkan sudah melakukan kesalahan sampai ribuan kali lalu baru diketahui itu terjadi kesalahan dan mau diperbaiki, akan menjadi jauh lebih sulit dibandingkan kalau kita mengajar anak yang belum bisa sama sekali. Makanya bagi para pelatih pemula perlu paham betul terhadap teknik dasar. Karena itu kan beberapa pelatih kadang-kadang mengklaim bahwa oh itu atlet saya, aku itu saya yang mengajar. Sebenarnya yang mengajar itu atlet itu adalah manifestasi dari apa? Banyak pelatih yang menangani. Sama seperti seorang pelajar. Ada guru SD, ada guru SMP, ada guru SMA. Kalau pada bagian dasar juga sama ya, ke atasnya akan memperbaiki juga menjadi kesulitan. Karena itu apa bagian dasar sangat penting bagi para pelatih pemula untuk mengajarkan teknik-teknik yang benar. Supaya apa? Prestasi tinggi bisa didapat. Kita bisa mengetahui negara-negara maju kadang-kadang pada tingkat remaja, tingkat junior, dia tidak bisa menampilkan kemampuan teknik yang bagus. Sedangkan di dalam pertandingan dia akan banyak mengalami kesalahan atau kekalahan. Tapi ketika dia sudah melakukan hal-hal yang baik, benar, terus berulang-ulang pada bagian senior, dia akan memperoleh prestasi yang sangat tinggi dan kemampuan tertinggi itu akan didapat dalam waktu yang lama. Jika Pak Putut menganalisa untuk saat ini di Indonesia itu, apakah masih banyak kesalahan-kesalahan teknis yang dasar yang masih dilakukan oleh pelatih-pelatih di Indonesia, Pak? Di sini masih belum seragam. Belum seragam ya? Belum seragamnya misalkan aja. Kalau saya mau melatih pada pemula, unsur apa yang harus dilakukan antara satu daerah dengan daerah yang lain? Lalu bagaimana pengulangannya antara daerah satu dengan daerah yang lain juga? Tergantung pada pelatihnya. Dulu ketika dia menjadi atlet, bagaimana dia dilatih. Nah, sehingga pengalaman masa kecil menentukan para pelatih-pelatih rata-rata dia bagaimana menangani atlet pada saat itu. Nah, ini diperlukan manual coach yang dari PP karena ilmu pengetahuan itu terus-menerus berkembang, maka perlu ada penyesuaian dengan adanya manual atau petunjuk guidance dari
terus besar. Seperti itu. Berarti kan untuk dibanding dengan kepelatihan di luar negeri sangat ini Pak, sangat berbeda sama Indonesia. Sangat berbeda. Kenapa sangat berbeda? Karena di Indonesia itu kan negara, dalam hal ini misalkan saya diwakili oleh ibu organisasi. Ibu organisasi kan tinggal menerima hasil binaan dari perkumpulan-perkumpulan yang ada di daerah. Sedangkan perkumpulan-perkumpulan yang ada di daerah itu ya membina sesuai dengan keinginannya. Tidak ada yang memonitor, tidak ada yang membetulkan kalau terjadi kesalahan. Ya, yang penting apa? Harus bina ya. Karena namanya aja juga membina, namanya juga volunteer, ya sukarelawan. Kalau saya mau latihan seminggu 3 kali ya monggo, saya mau latihan 2 kali ya silakan, saya mau latihan tiap hari ya silakan. Karena apa? Semuanya dari sukarela. Nah, kalau sudah bagus, baru biasanya yang di atasnya kan melihat, oh ini adalah bagus dari tempat daerah saya, oh saya ambil untuk kepentingan daerah. Setelah kepentingan daerah dipenuhi untuk antar daerah, baru nanti di atasnya nasional, oh saya melihat ini ada anak yang bagus dari daerah tertentu, saya ambil untuk nasional, kan ini. Sedangkan pola pembinaannya kan tidak satu dari atas dalam satu garis komando, kan tidak. Jadi yang di Indonesia masih ini realitanya masih seperti itu. Iya. Apakah fasilitas yang dimiliki sebuah klub itu juga mempengaruhi prestasi dan pembinaan serta teknik pelatih untuk memberikan teknik dasar yang bagus itu berpengaruh? Sangat berpengaruh. Apakah fasilitas mempengaruhi perkembangan teknik dari anak latih? Oh ya, sangat berpengaruh. Kalau saya berlatih di tempat pasir, tanah yang banyak berpasir, atau saya berlatih di tanah, atau saya berlatih di rumput, atau saya berlatih di lapangan yang terbuat dari semen, karena kan berbeda menyikapinya. Nah, tentu saja kebiasaan-kebiasaan itu akan sangat mempengaruhi mereka dalam menerapkan semua teknik-teknik yang dimiliki dalam permainan. Itu akan sangat mempengaruhi. Nah, sedangkan misalkan saja kita banyak berlatih di tempat yang sangat keras, misalkan saja di papan semen atau di semen. Ketika atlet dilatih pada bagian awal, pada pemula usia 8 tahun, dia terus berlatih di situ sampai usia 18 tahun. Berapa tahun mereka berlatih di tempat itu? Berapa kali seminggu? Berapa jam tiap hari? Kalau dikalikan lalu berapa jam per minggu, berapa jam per bulan, berapa jam per tahun? Mereka biasa melakukan aktivitas di tempat yang sangat keras. Ketika atlet sudah sampai usia harusnya dia masuk pada usia emas, jangan-jangan malah dia banyak mengalami cedera pada persendian-persendian tertentu. Akibat apa? Impact atau tumbukan waktu dia melakukan aktivitas di tempat yang sangat keras tadi. Karena sangat keras kan dia akan berpengaruh terhadap pola teknik yang dimiliki. Nah, itu yang pelatih juga harus paham, sehingga pemahaman biomekanik sangat diperlukan dalam kondisi seperti itu. Bagaimana saya misalkan saya kalau di tempat keras saya harus bisa memanipulasi biar tumbukan yang terjadi tidak terlalu keras. Bagaimana saya bisa mengatur latihan supaya tumbukan itu tidak sesering mungkin terjadi. Kalau saya membuat program latihan, bagaimana saya membuat program latihan? Kapan intensitas tumbukan itu tinggi, kapan rendah, kapan sedang, itu kan sangat mempengaruhi. Itu tadi, jadi jangan sampai aset yang sudah kita tanamkan dari awal itu akan menjadi sia-sia. Dari awal kita sudah melatih, mengeluarkan
waktu, menghabiskan waktu, mengeluarkan biaya. Ketika kita mau memetik hasilnya, anak sudah banyak mengalami cedera. Sudah merasa, wah Pak ini lutut saya kok rasanya ngilu, Nyeri. persediaan kaki saya rasanya nyeri, tulang punggung saya rasanya juga rasanya nyeri. Kalau di dalam kedokteran malpraktek menyebabkan orang meninggal, tahu jelas. Iya. Kalau di dalam dunia kepelatihan malpraktek, kesalahan praktek yang diakibatkan karena pemahaman atau pengetahuan kita terbatas, tidak menyebabkan meninggal, tetapi pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi terganggu. Berarti nanti itu mengganggu ke depannya ya nanti, Iya. suatu prestasi dan pertumbuhan anaknya ya. Terus kalau yang selama ini kan Pak Puput menangani Proliga dan pemain-pemain dari luar negeri yang memang mereka notabene berasal dari negara yang memang punya sains teknologi kepelatihan atau latihan mereka mungkin sudah ditunjang dengan teknologi mengukur dan lain-lain. Itu Pak Puput saat mereka datang ke Indonesia, Pak Puput mengalami kesulitan untuk menangani pemain-pemain luar negeri seperti itu. Ya, pemain-pemain asing kan biasanya yang penting bisa diajak diskusi. Kita perkenalkan mengenai fasilitas, alat dan fasilitas yang kita miliki. Kita beritahu tentang kondisi lingkungan pada saat akan pertandingan yang akan datang. Kita perkenalkan bagaimana kebiasaan-kebiasaan para supporter yang ada di sini. Nah, dengan mengenalkan kayak ini, mereka akan diharapkan bisa beradaptasi dengan situasi yang ada di Indonesia. Nah, rata-rata kalau dari negara-negara yang sains dan teknologinya tinggi seperti Amerika, kalau disuruh melakukan latihan pembebanan, yang mereka mesti harusnya betul-betul bersih dan higienis. Tidak mau mereka sembarang. Jadi kalau latihan fitness di tempat yang lingkungannya terjaga dengan baik, bersih, kemudian juga setiap kali alat-alat itu dibersihkan setiap kali. Nah, dia tidak mau menggunakan alat-alat yang sembarangan. Sedangkan pada negara atlet yang berasal dari negara-negara yang juga berkembang, saya kira tidak ada masalah. Hanya kebiasaannya mereka biasanya fasilitas lapangan itu yang diutamakan. Sebagai contoh, apakah lapangan itu sangat keras atau tidak. Kalau lapangannya sangat keras, lalu dia juga minta latihan-latihan itu juga jangan sampai terlalu banyak melompat. Karena banyak lompat dia takut lutut dan pinggul serta persendian kakinya juga pinggangnya, nanti dia khawatir kalau cedera. Itu yang Terus untuk ini Pak, untuk pergerakan dari pemain-pemain luar itu memang apakah sudah sesuai dengan ilmu biomekanika atau masih banyak kesalahan mereka? Kalau pemain-pemain yang dari Amerika yang bagus, pemain dari Amerika biasanya rata teknis yang ditampilkan bisa teknik yang ditampilkan sesuai dengan pola gerak, karena dia biasanya juga dalam latihan-latihan ketika dia melakukan kesalahan biasanya direkam, lalu pada tingkat kesalahan itu gimana akan terjadi perbaikan. Sedangkan kalau di tempat kita kan kita tidak sabar melakukan itu. Jadi kalau misalkan ada atlet yang salah, misalkan saja seperti saat ini, kita bisa merekam dengan menggunakan peralatan yang seadanya, bahkan dengan HP kan kita bisa merekam kesalahannya di mana, lalu kita buat perbaikan evaluasi ya. Karena kalau atlet tidak mengetahui kesalahannya berada di titik mana dan hanya diucapkan oleh pelatih, maka ya, gambaran yang diterima oleh atlet akan mesti banyak perbedaan dengan apa yang disampaikan oleh pelatih. Tapi kalau ada gambarnya, ada rekamannya pada titik mana, dia lalu bisa bercermin pada kesalahan-kesalahan itu dari gambar yang dibuat. Terus untuk pemain-pemain
nasional yang sekarang apa itu sudah berkiprah di tim nasional tuh menurut Pak tuh masih banyak nggak sih Pak pemain-pemain yang mempunyai gerakan yang masih salah gitu Pak? Kita tidak akan pernah bisa memperbaiki gerakan yang salah itu menjadi benar sesuai dengan keinginannya kita. Karena apa? Mereka sudah melakukan gerak itu ribuan kali, sudah menjadi gerak otomatis. Auto ya? Ya, karena sudah menjadi gerak otomatis ya tentu saja akan sangat sulit. Nah, lalu apa yang perlu pelatih lakukan? Bagaimana gerak yang salah tadi bisa seefektif mungkin, bukan efisien ya, seefektif mungkin di lapangan. Gerakannya salah, tapi kalau melakukan passing, ball feelingnya bagus. Bagaimana gerakannya salah? Oh, tidak apa-apa, tetapi waktu mau melakukan penempatan ketepatan tangannya pas. Hal-hal yang kayak gitu yang diulang-ulang terus sehingga apa? Teknik yang salah bisa diminimalisir dengan tujuan dari gerak yang akan dilakukan. Itu apa? Efektivitas gerakan itu. Jadi kalau kita mau mengubah, ya mungkin. Tapi diberi pengulangan tentang efektivitas dari gerak yang menjadi tujuan. Saya kira itu. Terus sebaiknya itu kalau kita melakukan atau mengajarkan seorang pelatih mengajarkan teknik dasar dalam bola voli itu baiknya waktunya kapan sih Pak? Mungkin kan teman-teman Yusuf Mane kan banyak yang belum tahu juga nih. Mungkin kalau pagi hari itu latihan yang bagus tuh melakukan latihan apa, sore hari melakukan latihan apa. Soalnya kan mungkin waktu pagi hari kan konsentrasi kita, otot, fokus kita untuk menerima suatu ilmu itu kan beda sama sore mungkin yang memang sudah otaknya lelah atau pikirannya sudah mulai lelah. Baiknya seperti apa Pak? Sebetulnya semua itu tergantung pada kebiasaan. Karena manusia itu kan kurang yang mampu beradaptasi. Hanya kalau misalkan saja kita mau melakukan latihan bola voli, sebaiknya kan hampir semua cabang sekarang beramai-ramai merebut pasaran pada bagian anak-anak. Sekarang semua ada mini. Sekarang di bola voli ada mini volleyball. Sekarang yang lain ada mini cabang olahraga. Nah, mereka mengharapkan apa? Seawal mungkin anak-anak itu berlatih bola voli. Pada usia mana ya? Pada usia 8 tahun, 9 tahun bisa kita mulai untuk berlatih bola voli, tapi tentu saja dasar-dasar dari permainan bola voli yang perlu dilakukan. Bukan untuk kompetisi mereka berlatih, tapi mereka yang penting apa? Menyukai kegiatan olahraga itu. Lalu apa pada bagian-bagian awal? Itu gerak-gerak yang ditampilkan atau teknik-teknik yang diajarkan harus yang menyenangkan anak. Untuk saat ini Pak usia dini ini usia 8 tahun. Ya. Jadi oleh karena itu apa? Bentuk-bentuk latihan menjadi sangat banyak. Pada bagian dasar latihan menjadi sangat bervariasi. Kenapa sangat bervariasi? Karena anak biar tidak jenuh dalam melakukan latihan. Jangan sampai anak berhenti latihan karena apa? Faktor kejenuhan. Yang kedua, anak berhenti karena faktor apa? Terlalu sulit melakukan aktivitas itu akibat pelatih memberikan bentuk latihan yang sulit, yang kompleks. Sehingga karena sangat kompleks, mereka kan menjadi susah untuk melakukan. Buatlah mereka itu banyak melakukan aktivitas dan menyenangkan. Lalu bagian-bagian pas bawah, pas atas harus banyak diajarkan. Mungkin kalau melakukan smash ya sekali 2 kali lah. Kalau biasanya di sini tempat kita kurang disuguhkan smash itu memang senang karena memang ada kepuasan. Tapi kalau ketika melakukan passing pas bawah, pas atas,
rata-rata mereka akan menjadi cepat bosan. Jadi kalau melatih, latihannya kok passing pas bawah, pas atas terus pas bawah. Orang tua biasanya kadang-kadang yang mengantarkan anak lalu, oh iya diajarkan semua seperti itu. Mungkin pembatisnya poli di smash. Dengan kekuatan-kekuatan otot di masing-masing bagian tubuh itu kan juga masih belum terbentuk. Berarti memang latihan voli itu juga dibatasi oleh usia, memang usia awal, usia dini 8 tahun, 11 tahun mungkin pola latihan juga mempengaruhi nanti juga pengaruhnya ke perkembangan juga. Untuk yang kira-kira ada nggak sih Pak media untuk menganalisis sebuah gerak ini zaman saat ini Pak? Sebetulnya ada, tapi sangat mahal. Kita tidak usah mengharapkan sampai ada laboratorium biomekanik di sini, karena laboratorium biomekanik itu untuk semuanya peralatan-peralatan yang sangat mahal. Ya kita memiliki alat-alat yang kita miliki apa, misalkan aja memiliki kamera, memiliki apa HP, ya, kita bisa merekam dengan menggunakan HP itu di setiap anak melakukan. Kalau saya misalkan aja mendapati dalam kelompok itu ada 1 atau 2 anak yang melakukan kesalahan, saya ambil gambarnya, lalu ketika saya rekam saya tahu bahwa kesalahannya pada bagian itu, lalu kita tunjukkan kepada anak kesalahan macam ini. Seharusnya gimana? Pada gambar yang lain lagi kita contohkan pada gambar anak yang lain yang melakukan gerak yang benar seperti ini, sehingga harapannya apa? Terjadi apa? Membentuk memori pada anak itu tentang gerakan yang benar. Supaya apa? Memudahkan bagi pelatih untuk membetulkan gerak-gerak yang salah yang dia lakukan. Sebenarnya dengan cara yang sangat sederhana itu saja bisa kita lakukan, tapi biasanya rata-rata jadi hampir pelatih tidak mau melakukan itu. Karena kan kalau melatih itu kan sifatnya boleh klasikal. Klasikal kalau melatih 20 orang, saya ada 1-2 orang anak salah, apalagi ya 2 orang anak yang dianggap tidak berbakat, dia akan menjadi kurang mendapatkan perhatian. Ya, terus seorang pelatih itu ada nggak sih Pak cara seorang pelatih mengasah kepekaan terhadap apa itu kesalahan seorang atlet? Iya. Selain belajar ilmu mungkin apa sih, ada kepekaan nggak atau memang sudah dengan ilmunya itu seorang pelatih akan tahu oh kesalahannya di sini gitu? Karena ada patahan salah bisa karena biasa. Jadi biasa. Kita semakin banyak kita bertatap muka dengan atlet, semakin banyak kita berada di lapangan, menjadi semakin peka kita terhadap kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan. Karena itu pelatih kan tidak hanya belajar dari buku-buku, tapi juga belajar dari anak yang kita latih. Dengan melihat anak-anak, oh kenapa sih A gerakannya seperti ini, B seperti ini, C belahan. Yang diharapkan seperti apa? Dengan setiap hari tatap muka dengan para atlet, maka dia akan menjadi semakin peka terhadap apa teknik dari sabang olahraga yang dia geluti. Oh, kalau kayak gini salah, lalu cara pembetulannya gimana? Kalau kayak gini salah, cara pembetulannya gimana? Hampir sama seperti seorang dokter yang sudah praktek puluhan tahun dengan yang baru selesai. Saya kira tahu mana penyakit yang ini penyakitnya apa, ini penyakitnya apa. Dengan melihat keluhan pasien saya sudah bisa menentukan penyakitnya. Sama aja pelatih dengan melihat anak yang ada di lapangan lalu hasil yang yang didapat dari gerak itu seperti apa, dia sudah langsung bisa tahu kesalahannya. Terus mungkin ada saran sih Pak untuk para pelatih khususnya dalam upaya membenahi kesalahan teknis itu? Ya bagi para pelatih kan
memang sudah menekuni cabang olahraganya ya memang hampir seluruh waktunya digunakan memikirkan itu. Jadi fokus ya. Jadi fokus Pak.